Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Juru Bicara. Indonesia tengah memasuki babak baru dalam sejarah transformasi kesehatan. Ditetapkannya Undang-Undang Kesehatan dan disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan akses kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Regulasi komprehensif ini diharapkan mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi sektor kesehatan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan sumber daya, hingga penguatan sistem kesehatan primer. Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tak hanya menjadi sekedar regulasi baru, namun merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Sebuah negara maju tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kesehatan yang prima adalah fondasi bagi terciptanya SDM yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Namun tantangan seperti ketimpangan akses layanan kesehatan dan kurangnya sumber daya manusia kesehatan di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Lantas, seperti apa langkah pemerintah untuk mewujudkan kesehatan semesta seluruh masyarakat Indonesia? Pemirsa, pada 26 Juli lalu, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini meliputi pelayanan kesehatan hingga pengelolaan tenaga medis. Lantas pemirsa, apa tujuan besar dari peraturan ini? Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen, salam sehat. Selamat malam, salam sehat, Agria. Ya, Pak Dirjen, malam hari ini kita membahas terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang pada 26 Juli kemarin sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Nah, sebenarnya apa tujuan besar dari peraturan ini, Pak Dirjen? Ya, sebagaimana hampir setiap undang-undang, ya kita sudah meluncurkan atau mengesahkan undang-undang kesehatan. Dan undang-undang ini masih memerlukan peraturan pelaksananya, ya antara lain berupa PP atau peraturan pemerintah. Nah, jadi pengesahan aturan pelaksanaan undang-undang kesehatan ini atau PP ini menjadi penguat, ya menjadi semacam dasar untuk melaksanakan undang-undang kesehatan. Dan tujuan akhirnya tentu adalah untuk membangun sistem ataupun arsitektur kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia, karena kita tahu bahwa kesehatan merupakan salah satu, ya bersama pendidikan tentu saja, dasar terpenting bagi satu negara untuk mencapai kemajuan. Ini adalah bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, PP Kesehatan ini mengatur teknis penyelenggaraan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan perbekalan kesehatan, serta ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Nah, dalam PP Kesehatan tersebut terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian, diantaranya kewajiban pemberian ASI, ya, air susu ibu sejak bayi lahir yang tertuang dalam pasal 24 PP Kesehatan yang menyebutkan setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif sejak dilahirkan hingga 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Pemberian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan disertai pemberian makanan pendamping atau MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, ini secara detail mengatur masalah upaya-upaya untuk mewujudkan kesehatan publik dari berbagai dimensi, khususnya untuk masalah kesehatan secara langsung, seperti ada pengendalian garam, gula, lemak, dan juga pengendalian produk susu formula. Yang mungkin akan membuat heboh adalah pengendalian rokok dan konsumsi tembakau. Ya, jadi di PP ini diatur ya seperti apa
cara kita mengendalikan garam, gula, lemak, susu formula ya antara lain dengan melarang iklan-iklan produk-produk yang mengandung garam, gula, lemak dan lain-lain yang berlebihan. Di negara lain juga sudah menerapkan hal seperti ini ya, garam itu bukan garam tapi gula terutama diperlakukan seperti rokok begitu. Pemerintah resmi melarang setiap orang di Indonesia menjual rokok per batang. Jadi rokoknya itu kalau mau beli ya harus sebungkus ya begitu, karena penjualan batangan ya per batang ini bisa katakanlah menyebabkan anak-anak pun ikut merokok karena harganya jadi murah begitu. Nah, ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Saat ini angka perokok di Indonesia sudah 70 juta orang dan sebagian diantaranya adalah anak-anak. Nah, tadi saya sampaikan larangan menjual rokok per batang ini adalah juga untuk melindungi anak-anak dari kecanduan merokok, ya, dari bahaya terhadap kesehatan mereka akibat merokok. Nah, dari 27 juta perokok, 8-10%-nya adalah tadi anak-anak. Nah, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan ini. Kebijakan artinya membeli rokok tidak boleh per batang atau menjual rokok per batang. Nah, kedua, selama ini masyarakat berpenghasilan rendah dan menurut data terpadu kesehatan, bantuan sosial diharapkan untuk konsumsi rumah tangga, bukan beli rokok begitu. Nah, melalui PP ini pemerintah juga resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran yang tadi saya sebutkan ya per batang. Nah, tak hanya itu, penjualan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang dilakukan dalam radius 200 meter dari kawasan sekolah dan tempat bermain anak. Nah, ini ada kontribusi Kominfo juga ya kita dalam penjualan, dalam mengatur ya iklan ataupun ya penjualan rokok ya, terutama kita mengatur lokusnya ya ataupun tempatnya. Nah, pengesahan peraturan pemerintah ini merupakan satu langkah dari transformasi kesehatan. Langkah ini dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Baik, secara garis besar pengesahan peraturan ini memang menjadi salah satu langkah begitu ya Pak Dirjen untuk transformasi di bidang kesehatan. Baik Pak Dirjen, kita jeda sejenak perbincangan kita, usai jeda pariwara pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Juru Bicara.